Susilo Bambang Yudhoyono, dikenal sebagai SBY, lahir pada 9 September 1949 di Pacitan, Jawa Timur. Ia adalah anak tunggal dari pasangan Raden Soekotjo, seorang pensiunan tentara berpangkat Letnan I, dan Siti Habibah. SBY menempuh pendidikan militer di Akademi Militer Indonesia dan lulus pada tahun 1973. Karir militernya mencakup berbagai penugasan, termasuk partisipasi dalam misi perdamaian internasional. Setelah pensiun dari militer, ia memasuki dunia politik dan mendirikan Partai Demokrat. Pada tahun 2004, SBY terpilih sebagai Presiden Indonesia melalui pemilihan langsung pertama di negara ini dan menjabat selama 2 periode hingga 2014. Dalam kehidupan pribadinya, SBY menikah dengan Kristiani Herawati, putri dari Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Pasangan ini dikaruniai 2 putra, Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono. Selama masa kepresidennya, SBY dikenal karena upayanya dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi Indonesia, serta perannya dalam berbagai misi perdamaian internasional. Pemerintahan SBY periode pertama tahun 2004 sampai 2009 memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari pemerintahan sebelumnya. Salah satu ciri khas yang paling menonjol adalah penekanan pada good governance dan reformasi birokrasi. SBY berupaya untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini tercermin dalam berbagai upaya pemberantasan korupsi dan reformasi di berbagai instansi pemerintahan. Program-program reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Ciri khas lainnya adalah fokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah SBY berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sambil memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Strategi pembangunan ekonomi menekankan pada peningkatan investasi, pengembangan sektor real, dan pengentasan kemiskinan. Program-program seperti bantuan langsung tunai atau BLT dan pengembangan infrastruktur menjadi bagian penting dari strategi ini. Selain itu, pemerintahan SBY juga menekankan pentingnya demokrasi dan penegakan hukum. Upaya untuk memperkuat demokrasi dilakukan melalui berbagai informasi politik dan hukum. Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dan memberantas korupsi. Meskipun terdapat kemajuan, tantangan dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi masih tetap ada. Terakhir, pemerintahan SBY juga dikenal dengan pendekatan yang lebih pragmatis dan modern. SBY berupaya untuk membangun konsensus dan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk partai politik oposisi. Selain Presiden SBY sendiri, beberapa tokoh yang berperan dalam pemerintahan periode ini antara lain Jusuf Kalla yang dikenal sebagai Wakil Presiden, memiliki peran penting dalam kebijakan ekonomi dan politik. Keahliannya dalam negosiasi dan membangun konsensus sangat membantu pemerintahan SBY. Selanjutnya ada Budiono, Menteri Keuangan, berperan krusial dalam mengelola ekonomi makro dan menjaga stabilitas keuangan negara. Kebijakan fiskal di bawah kepemimpinannya dianggap berhasil dalam memulihkan ekonomi pasca krisis. Yang ketiga ada Purnomo Yusgiantoro, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, memimpin sektor energi dan sumber daya alam yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Yang keempat ada Marzuki Darusman, Jaksa Agung, berupaya untuk meningkatkan penegakan hukum dan memberantas korupsi meskipun tantangannya sangat besar. Yang kelima ada Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian, berperan dalam koordinasi kebijakan ekonomi dan pengembangan sektor real. Selain itu juga banyak menteri dan pejabat lainnya yang berkontribusi signifikan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Peran mereka saling melengkapi dan membentuk dinamika pemerintahan yang kompleks. Pemerintahan SBY periode pertama berlangsung selama 5 tahun dari tanggal 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2009 dengan wakil presidennya Yusuf Kala. Nah, dampak kebijakan pemerintahan SBY untuk periode pertama dirasakan di seluruh wilayah Indonesia, meskipun intensitas dan jenis dampaknya bervariasi. Wilayah yang lebih tertinggal mungkin mengalami dampak yang lebih besar dari program pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, wilayah dengan potensi ekonomi yang tinggi mungkin lebih merasakan dampak dari kebijakan investasi dan pengembangan sektor real. Nah, secara umum, kebijakan pemerintah bertujuan untuk pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah SBY mengeluarkan kebijakan-kebijakan krusial sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia pada saat itu. Beberapa faktor penting yang mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan krusial antara lain yang pertama, pemulihan ekonomi pasca krisis moneter. Indonesia masih dalam proses pemulihan dari krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Kebijakan ekonomi diarahkan untuk menstabilkan perekonomian, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan. Yang kedua, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Korupsi masih menjadi masalah serius yang menghambat pembangunan. Pemerintah SBY berupaya untuk meningkatkan penegakan hukum dan memberantas korupsi. Yang ketiga, reformasi politik dan birokrasi. Reformasi politik dan birokrasi masih terus berlangsung. Pemerintah SBY berupaya untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan memperkuat demokrasi. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah SBY berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai program pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan infrastruktur. Kebijakan-kebijakan krusial ini dirancang untuk mengatasi masalah-masalah struktural dan membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan. Dampak pemerintahan SBY periode pertama terhadap masyarakat sangat kompleks dan beragam. Beberapa dampak positif yang terlihat antara lain, yang pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama periode ini. Yang kedua, penurunan angka kemiskinan. Angka kemiskinan mengalami penurunan meskipun masih tinggi jumlahnya. Setelah itu, ada peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan meningkat meskipun masih terdapat adanya kesenjangan. Juga ada pengembangan infrastruktur. Terdapat peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Namun, terdapat juga beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Yang pertama ialah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial masih tetap menjadi masalah yang serius. Setelah itu, ada penegakan hukum yang belum optimal. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan penegakan hukum, masih terdapat tantangan dalam memberantas korupsi dan kejahatan. Setelah itu, ada pembangunan yang belum merata. Pembangunan yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Semuanya, kami dari kelompok 4 kelas 12B. Dengan saya, Yunda Eva Tatahu. Perkenalkan, nama saya Maria Gina Surya. Perkenalkan, nama saya Amira Gria Kristiani Rifin. Perkenalkan, saya Chelsea Widya Rimani Dharma. Perkenalkan, nama saya Maria Fatimah Dafi. Perkenalkan, nama saya Marianus Sasabu.